Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wiranda. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi D3 Keperawatan Belitung tingkat 1. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai standar operasional prosedur dalam mengganti cairan infus. Tahap yang pertama dalam mengganti cairan infus dimulai dengan tahap pra-interaksi. Langkah yang pertama dimulai yaitu membaca catatan keperawatan atau catatan medis dari pasien. Kemudian, tentukan tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Setelah itu, eksplorasi diri atau persiapan diri perawat dalam melakukan tindakan atau sebelum melakukan tindakan, dengan menyiapkan fisik dan mental dari perawat. Kemudian menyiapkan alat seperti cairan infus, seperti Asering, RL, Ringer Vendun, NaCl 0,9%, Dextrose 5%, Kabiven, dan Clinimic, dan lain-lain, yang dimana cairan infus ini sendiri sesuai dengan kebutuhan dari klien. Alat yang disiapkan kedua yaitu jam tangan dan plester K-P, kemudian kapas alkohol, dan juga jarum suntik. Tahap yang kedua yaitu tahap orientasi. Tahap ini dimulai dengan mengucapkan salam dan perkenalkan diri perawat kepada pasien, mengklarifikasi nama dan umur pasien atau nama dan alamat pasien. Kemudian jelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan kepada pasien atau keluarga. Menjelaskan kontrak waktu atau lamanya tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Beri kesempatan pasien untuk bertanya mengenai tindakan yang akan dilakukan. Kemudian minta persetujuan pasien dan keluarga mengenai tindakan yang akan dilakukan. Dekatkan alat ke dekat pasien. Jaga privasi pasien dengan menutup tirai atau pintu. Tahap ketiga yaitu tahap kerja. Langkah yang pertama yaitu mencuci tangan perawat sebelum melakukan tindakan dengan 6 langkah cuci tangan dengan menggunakan hand rub. Pastikan kebutuhan klien akan pergantian botol, cairan infus, dan cek cairan infus sesuai dengan 5 benar, yaitu benar nama pasien, benar cara, benar cairan, benar waktu, dan benar dosis. Sampaikan salam kepada pasien. Buka plastik botol cairan. Jika ada obat yang perlu didrip dalam cairan, sekalian dimasukkan dengan spuit melalui mulut botol. Usap dengan kapas alkohol, lalu tutup kembali. Matikan klem infus set, kemudian ambil botol yang terpasang. Ambil botol yang baru, buka tutupnya, swab dengan kapas alkohol, kemudian tusukkan alat penusuk pada infus set ke mulut botol infus dari arah atas dengan posisi botol tegak lurus. Kemudian gantung kantung atau botol cairan, periksa apakah adanya udara di selang, dan pastikan bilik drip terisi cairan. Kemudian atur kembali tetesan sesuai dengan program atau instruksi dari dokter. Tahap yang keempat yaitu tahap terminasi. Setelah dilakukannya tindakan, informasikan kepada pasien hasil dari kegiatan dan juga evaluasi respon dari pasien terhadap tindakan yang dilakukan. Lakukan atau rencanakan kontrak untuk kegiatan selanjutnya. Akhiri dengan mengucapkan salam, kemudian cuci tangan perawat setelah tindakan dilakukan. Lakukan gerakan 6 langkah cuci tangan dengan menggunakan hand rub. Tahap dokumentasi. Yang harus dituliskan adalah nama dan umur pasien atau nama dan alamat pasien. Tuliskan diagnosis keperawatan, tindakan keperawatan yang dilakukan, respon pasien pada saat tindakan, evaluasi hasil tindakan atau temuan saat melakukan tindakan, tanggal dan jam pelaksanaan, serta nama dan tanda tangan perawat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai standar operasional prosedur dalam mengganti cairan infus atau cairan parenteral. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.